Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Fiantika akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah Teknik Kompilasi. Jadi sekarang saya akan menjawab soalnya sekaligus mempresentasikan kepada kalian bagaimana caranya menjawab soal tersebut. Oke, kita langsung aja. Di soal pertama, jelaskan dengan menggunakan contoh penggalan kode program tentang table simbol dan chaining hash table. Di situ ada catatan. Silahkan membuat sendiri kode programnya. Bahasa pemrograman yang digunakan bisa bahasa C, bahasa C++, bahasa Java, ataupun bahasa Python. Kemudian, kode program harus memiliki variabel global dan lokal, serta penjelasan berisi bagaimana tahapan membuat dan bagaimana perubahan table simbol dan chaining hash table pada setiap baris kode program. Oke, di sini kita langsung jawab aja. Saya membuat codingan integer main, kemudian ada integer bil 1, bil 2, bil 1 diisi oleh angka 10, sedangkan bil 2 diisi oleh angka 20. Kemudian di bawahnya ada myproc, buka kurung, bil 1, bil 2, tutup kurung. Di bawahnya lagi ada integer myproc. Myproc di sini berfungsi sebagai fungsi atau prosedur. Kemudian buka kurung integer x, integer y, tutup kurung. Nah, integer x di sini dapat diisi oleh bil 1. Bil 1 tersebut sudah memiliki angka 10, sehingga x di sini sudah diisi. Begitu juga dengan y. Y di sini sebagai variabel dari bilangan 2. Bilangan 2 sendiri sudah diisi oleh angka 20, sehingga y di sini sudah memiliki angka. Kemudian di bawahnya ada integer a, b. Huruf a sendiri bernilai 0 yang bersifat statis. Kemudian B di sini adalah hasil dari pembagian antara X dan Y. Seperti yang sudah diketahui di awal, yaitu X adalah bilangan 1, sedangkan Y adalah bilangan 2. Kemudian di sini ada perumpamaan. Apabila B lebih dari 3, maka tampilkan A. Jadi kalau salah tidak akan ada tampilan. Nah, tabel simbol sendiri memiliki 4 kolom, yaitu kolom simbol, kolom token, kolom tipe data, dan kolom init. Di codingan ini saya hanya akan mengambil potongan dari integer myproc, buka kurung integer x ke bawah. Jadi kita akan langsung ambil dari myproc atau myprosedur. Kemudian tokennya merupakan identifier. Tipe datanya adalah kosong karena myproc di sini merupakan prosedur. Initnya prosedur di sini tidak memiliki angka. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Myproc, tokennya ID, tipe datanya bisa di strip aja, initnya juga di strip. Kemudian di sini ada variabel x. Nah, x di sini merupakan variabel dari bil 1, sehingga x di sini sudah memiliki nilai yang sama dengan bil 1. Bil 1 adalah 10. Jadi bisa diisi. X merupakan identifier, tipe datanya integer, dan sudah terisi. Begitu juga dengan Y. Y merupakan identifier, tipe datanya integer, kemudian sudah terisi atau sudah memiliki angka. Kemudian kita masuk ke integer A. A di sini merupakan variabel yang memiliki tipe data integer. A merupakan identifier, tipe datanya integer, kemudian sudah memiliki nilai tidak. Kita jawab 0 di sini. Begitu juga dengan B. B belum diisi, sehingga B di sini merupakan identifier, tipe datanya integer dan belum terisi. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada A sama dengan 0. Nah, di baris ini A sudah terisi, sehingga pada tabel berikutnya A di sini bisa langsung diganti dengan yes. Kemudian di bawahnya B sama dengan hasil dari pembagian antara X dan Y. Otomatis B di sini sudah memiliki nilai. Jadi B identifier, tipe datanya integer dan sudah memiliki nilai. Kemudian cout A. Karena di dalam if referensi variabelnya sudah memiliki nilai,
sehingga sudah bisa dijalankan dan tidak terjadi error. Perintah cout yaitu untuk menampilkan, dan huruf A sendiri sudah diisi. Jadi sudah punya nilai sehingga bisa ditampilkan ke layar. Untuk table simbol sudah selesai, selanjutnya adalah hash table. Untuk hash table saya mengambil codingan integer A, buka kurung integer B, kemudian di sini ada float X, Y, kemudian di sini ada kondisi while. Di dalam kondisi ada char X, Y, dan Z. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini ada A. A merupakan fungsi atau prosedur. Jadi kita langsung masukkan tipe datanya aja, yaitu integer. Nah, untuk prosedur itu memiliki level 1 sehingga bisa kita masukkan panah di sini integer level 1. Kemudian di dalam A ada B. B tersebut tipe datanya adalah integer. Karena B di sini bersifat lokal, jadi kita dapat langsung memasukkan integer dengan sifatnya 2. Jadi level 2 hanya untuk yang bersifat lokal. Kemudian kita masuk lagi. Di sini ada float X. X di sini memiliki tipe data float. Kemudian Y di sini memiliki tipe data float juga. Nah, di bawahnya ada baris while. While di sini adalah kondisi. Di dalamnya ada char. Nah, di char ini ada X. X di sini merupakan float 2 untuk global. Nah, yang di dalam while ini adalah yang bersifat lokal, sehingga untuk X juga memiliki sifat lokal. Jadi kita bisa beri panah char 3. Untuk bilangan lokal memiliki level 3. Kemudian ya di sini juga memiliki sifat lokal. Jadi kita bisa masukkan panah char 3. Untuk Z dia hanya ada di dalam while. Jadi dia hanya memiliki sifat lokal, tidak memiliki sifat global. Sehingga bisa kita tulis char 3. Untuk tabel hash tabelnya sendiri seperti ini. Jadi A panah integer 1, B integer 2, X char 3 float 2. Yang ditulis duluan yaitu yang bersifat lokal, kemudian yang global. Y yaitu sama seperti X char 3 float 2, dan Z char 3 karena hanya bersifat lokal. Untuk hash table sendiri sudah selesai. Selanjutnya kita akan langsung ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita disuruh membuat kode menggunakan quadruple notation. Jadi di sini sudah ada codingan include stdio integer main. Kemudian di sini sudah ada integer num sama dengan 1, integer A sama dengan 500, integer B sama dengan 1000, integer jumlah, dan ada kondisi-kondisi di bawahnya. Nah, quadruple notation sendiri yaitu kita disuruh mengubah perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam codingan ini menjadi bentuk seperti quadruple notation. Nah, seperti apa quadruple notation? Nah, kita akan langsung jawab aja. Karena di codingan ini ada 3 penghitungan. Yang akan dihitung pertama yaitu yang if num sama dengan 1, kemudian yang else, kemudian kondisi terakhir yaitu else yang nomor 3. Nah, quadruple notation sendiri memiliki format. Jadi formatnya itu operator, operan, operan, kemudian hasil. Dalam matematika ada 4 level. Level yang pertama, kalau ada angka yang dikurung, maka angka tersebut dihitung duluan. Kemudian level kedua adalah bilangan berpangkat. Jadi setelah menghitung bilangan yang dikurung, kita menghitung bilangan yang berpangkat. Kemudian level ketiga yaitu perkalian dan pembagian. Kemudian level yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita hitung yang pertama dulu. Jumlah sama dengan A tambah buka kurung A kali 2 tambah buka kurung B dikurangi A tutup kurung. Nah, berdasarkan level yang di atasnya, yang di dalam kurung dihitung duluan. Jadi kita akan menghitung B min A. Kemudian kita masukkan formatnya. Di sini ada operator, operan, operan, hasil. Operator di sini merupakan operator pengurangan yaitu min. Kemudian operan pertama yaitu B,
operan kedua yaitu A, kemudian hasil kita umpamakan sebagai T1. Jadi bisa ditulis seperti ini, min B A T1. Nah, di sini sudah ada T1 kan? Kemudian sama-sama di dalam kurung. Penjumlahan dan perkalian yang dihitung dulu adalah perkalian. Jadi kita hitung duluan yang A kali 2. Nah, kita masukkan lagi ke format. Formatnya itu ada operator, operan, operan, dan hasil. Operator di sini adalah perkalian. Operan pertama A, operan kedua angka 2, kemudian hasil. Nah, hasil di sini kita umpamakan dengan T2. Bisa ditulis seperti ini. Perkalian, A, 2, T2. Hasilnya ditulis sebagai T2. Kemudian di sini sudah ada T2, di sini sudah ada T1. Di sini juga ada pertambahan. Nah, karena di sini ada kurung duluan, maka kita hitung yang T2 ditambah T1 terlebih dahulu. Nah, kita masukkan lagi ke formatnya. Operator, operan, operan, hasil. Nah, operator di sini merupakan penjumlahan. Operan pertama T1, operan kedua T2, hasilnya kita misalkan T3. Dia akan seperti ini. Tambah, T1, T2, T3. Nah, di sini sudah ada T3. Kemudian tinggal A tambah T3. A tambah T3 masukkan lagi ke dalam format, yaitu operator, operan, operan, hasil. Sehingga jadinya tambah, operan pertama A, kemudian operan kedua 3, kemudian hasil. Hasil dari perkalian semua ini adalah jumlah, sehingga pada akhir kita dapat memasukkan jumlah. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, sama. Yang di dalam kurung dihitung duluan, yaitu B dikurang A. Oke, kita langsung masukkan aja ke dalam format operator, operan, operan, hasil. Jadi, min B A, hasilnya kita umpamakan seperti tadi, T1. Oke, min B A T1 sudah benar. Kemudian di sini sudah terisi T1. Di sini ada perkalian, namun di dalam perkalian di sini ada kurung lagi. Kembali lagi pada level pertama, yang di dalam kurung adalah yang dihitung duluan. Sehingga pada hitungan keduanya adalah 4 dikurang T1 karena B min A sudah kita hitung. Jadi hasilnya sesuai format, min operan pertama 4, operan kedua T1, hasilnya kita umpamakan T2. Jadi di sini sudah ada T2. Kemudian ada A kali T2. Masukkan lagi ke dalam format sehingga menjadi perkalian, A, T2, T3. Nah, yang terakhir, karena di sini sudah kita ubah menjadi T3, maka A tambah T3. Untuk A tambah T3 sendiri, operatornya adalah pertambahan, operan pertamanya A, operan keduanya T3, dan hasilnya adalah jumlah. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Tambah, A, T3, jumlah. Untuk yang nomor 3, di sini tidak ada kurung, tidak ada pangkat, tidak ada perkalian. Jadi hanya penjumlahan. Sehingga apabila kita menemukan suatu bilangan yang satu level seperti ini, kita hitungnya dari yang sebelah kiri. Jadi yang pertama-tama kita hitung adalah jumlah tambah A. Oke, jumlah tambah A. Kita masukkan ke dalam format operator, operan, operan, hasil. Operatornya adalah penjumlahan, operan pertama jumlah, operan kedua A. Hasilnya kita umpamakan T1. Jadinya seperti ini, tambah jumlah A, kemudian T1. Kalau di sini sudah jadi T1, maka tinggal T1 tambah B. Nah, masukkan lagi ke dalam format. Jadinya tambah T1 B, hasilnya di sini sudah ada jumlah, sehingga dapat ditulis tambah T1 B, kemudian jumlah. Untuk soal kedua sudah selesai dijawab, kemudian langsung ke soal nomor 3.
Oke, di sini ada buatlah intermediate code untuk ekspresi berikut menggunakan notasi postfix. Jadi notasi postfix itu di sini kan ada M plus W. Nah, operator di sini ditaruh di belakang operan. Jadi M W plus. Oke, langsung kita jawab aja. Nah, di sini ada soalnya. Di sini kan ada kuadrat, kemudian ada pangkat 3. Untuk mempermudah perhitungan dijabarkan terlebih dahulu. Jadi M tambah W dikali M tambah W min H R kali V dikali R kali V dikali R kali V. Seperti ini. Nah, untuk notasi postfix, operannya ada di belakang sehingga ini akan menjadi MW plus, yang ini akan menjadi MW plus, yang ini akan menjadi RV kali, sehingga akan menjadi seperti ini. Kemudian operator di lain operan kita pindahkan ke belakang, sehingga minus ini nanti akan kita pindah ke belakang, dan titik 2 sama dengan ini kita pindah ke sebelah minus. Dipindahnya dari operator yang paling kanan, sehingga jadinya seperti ini. B buka kurung MW plus, buka kurung MW plus, tutup kurung, H buka kurung RV bintang, tutup kurung, buka kurung RV bintang, tutup kurung, buka kurung RV bintang, tutup kurung, minus titik 2 sama dengan. Nah, di sini ada yang kuadrat, yaitu MW plus dan RV bintang. Di sini ada 3. Sehingga dapat kita simpulkan B MW plus kuadrat H RV bintang pangkat 3 min titik 2 sama dengan. Nah, kalau udah seperti ini, kurungnya bisa kita buka menjadi BMW plus kuadrat HRV bintang atau kali pangkat 3 min titik 2 sama dengan. Jadi, untuk soal ketiga kurang lebih cara mengerjakannya seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.